Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi Mas Sikal. Oke, Mas Pugu, ini kalau kita lihat kemarin di akhir perdagangan kemarin rupiah ditutup melemah ya. Ini untuk hari ini bagaimana? Akan melemah atau menguat? Ya, memang kalau kita lihat tadi rupiah sempat dibuka menguat ya di pembukaan tadi di 14.855. Ini memang cenderung mengalami penguatan karena memang kondisi globalnya memang cenderung membaik gitu ya. Namun adanya sentimen negatif dari dalam negeri, salah satunya corona, juga adanya PSBB, kemungkinan besar hari ini rupiah masih potensinya akan cenderung melemah meskipun tidak akan sebesar pekan lalu gitu ya. Karena memang ketakutan investor terhadap kondisi corona dan juga PSBB yang diperketat ini akan menjadi sentimen negatif meskipun akhirnya PSBB perpanjangannya hanya selama 2 pekan gitu ya percobaannya sampai tanggal 27, dan ini memang jadi lebih positif gitu ya dibandingkan dengan ekspektasi pekan lalu. Namun kalau kita lihat di sisi globalnya ini justru cenderung positif, di mana Pfizer mengatakan dia bahkan vaksinnya diprediksi akan bisa dipakai secara massal di akhir tahun nanti, dan AstraZeneca juga udah mulai melakukan pengembangan vaksinnya lagi setelah sempat terhenti minggu lalu gitu ya. Dan memang pergerakan rupiah di awal pekan ini kecenderungannya akan cenderung sideways ya, karena memang pasar juga menantikan adanya RDG dan juga FOMC pada pekan ini gitu. Oke, Mas Pugu, ini rupiah akan bergerak di support resistance berapa? Ya, mungkin kalau kita lihat sekarang sudah di level 900-an lagi ya, kemungkinan besar memang pergerakannya akan berada di level 14.850 sampai 15.000, dengan level support dan resisten satunya di support satu ada di level 14.900 dan resisten satunya ada di 14.950. Memang cukup sempit ya, karena memang sentimennya cukup berimbang seperti itu. Oke, untuk pergerakan rupiah terhadap mata uang dunia, baik regional dan juga global, bagaimana Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita lihat di regional ya, terutama ini mungkin rupiah berpotensi kembali menjadi mata uang terlemah, bukan karena rupiahnya terlalu melemah gitu ya. Namun untuk mata uang lainnya di Asia ini cenderungnya mengalami penguatan karena seperti yang saya sebutkan tadi ya, memang sentimen secara globalnya cenderung positif. Selain ada kabar dari vaksin corona yang cukup positif sekali, ini juga penjualan TikTok, izin TikTok di Amerika Serikat ini juga sudah memasuki babak final, di mana terakhir disebutkan bahwa Oracle yang memenangkan bid atas izin TikTok di Amerika Serikat, dan ini memang cukup positif juga ya memang sentimennya, dan ini kemungkinan besar kalau dibandingkan dengan peersnya di kawasan Asia gitu ya, memang kemungkinan besar rupiah akan cenderung mengalami tekanan karena memang dari dalam negeri kondisi corona di Indonesia cenderung memang masih negatif gitu ya. Namun kalau kita bandingkan secara global, kemungkinan besar ada potensi rupiah menguat terhadap GBP gitu ya, pound sterling gitu ya. Dimana kalau kita lihat kondisi corona di Inggris juga kembali tinggi, dan polemik Brexit ini juga cenderung akan menekan GBP seperti itu. Oke, Mas Pugu, ini kalau kita bicara mengenai penerapan kembali, pengetatan kembali PSBB, nah ini sentimen ini apakah menjadi katalis negatif bagi rupiah? Ya, memang kalau kita lihat dampaknya akan negatif ya gitu ya, karena memang ekspektasi pasar terkait perkembangan ekonomi Indonesia ini justru akan cenderung mengalami penurunan gitu ya ketika PSBB diberlakukan lagi gitu di Jakarta. Namun ekspektasi ini cenderung mengalami penurunan gitu ya, karena memang di akhir pekan lalu kita masih bertanya-tanya akan seberapa lama atau seberapa ketat gitu ya. Namun di awal pekan ini sudah mulai terjawab gitu ya, bahwa PSBB ini hanya berlangsung 2 minggu. Untuk 2 minggu ini akan dilihat apakah selanjutnya diperpanjang atau enggak ya. Sehingga ekspektasinya cenderung sedikit berbalik lah, cukup positif gitu. Sedikit positif, namun in total masih negatif sih sebenarnya terhadap pergerakan rupiah, seperti itu sih. Oke, Mas Pugu, ini ternyata PSBB tidak seketat yang mungkin yang dibayangkan begitu. Nah, Iya, ketika memang yang dibayangkan minggu lalu gitu ya. kalau PSBB memang seperti ini dan ada analisa yang menilai bahwa bulan depan rupiah akan tembus 17.000, itu otomatis terpatahkan atau seperti apa, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita lihat ekspektasi 17.000 sepertinya cukup berlebihan ya, karena memang sebelum beranjak ke 17.000 kita harus lihat dulu gitu ya apakah 15.000 tertembus ya. Mungkin pekan lalu memang tertembus, namun balik lagi kan gitu ya. Setelah 15.000 ada support resisten yang lainnya gitu ya. Namun kalau kita lihat memang kalau potensi ke 17.000 kita tidak bisa bilang tidak ada gitu, karena memang kekhawatiran pasar terhadap resesi, dan mungkin nanti
rilis data GDP kita di bulan Oktober nanti ternyata memang di bawah ekspektasi jauh gitu ya, itu juga berpotensi membuat rupiah tertekan. Namun untuk level 17.000 rasanya masih belum gitu ya. Meskipun kalaupun buruk-buruknya nih kita mengalami resesi dan resesinya cukup dalam, mungkin level 16.000 adalah level tertinggi yang diharapkan gitu ya. Itu dari view kami ya. Mungkin kalau dari analis lain mengatakan berbeda, itu mungkin pendapat mereka gitu ya. Ya, kasus COVID-19 ini apakah akan menjadi satu-satunya penekan utama bagi rupiah atau bagaimana, Mas Pugu? Ya, mungkin untuk pekan ini memang COVID di dalam negeri masih menjadi salah satu sentimen negatif ya, di mana memang terus meningkat setelah pekan lalu di hari Kamis itu memecahkan rekor terburuknya lagi gitu ya. Ternyata di Jumat, Sabtu, Minggu juga masih tinggi gitu, 3.700, 3.800 dan kemarin memang 3.600-an gitu ya. Dan memang harus menjadi fokus utama untuk gimana caranya kasus positif corona ini mengalami penurunan gitu sehingga rupiah nantinya ke depan akan mengalami menguat. Tidak hanya rupiah gitu ya, bahkan pasar saham dan juga pasar obligasi ada kemungkinan menguat jika memang COVID di dalam negeri membaik kondisinya. Oke, Mas Pugu, ini terakhir, ini di tengah sentimen negatif seperti COVID, kemudian situasi yang serba unpredictable, katakan seperti itu. Ada tidak sentimen positif yang mungkin bisa menguatkan nilai rupiah? Ya mungkin kalau kita bicara pekan ini akan ada rilis data trade balance ya yang konsensus pasarnya juga masih positif gitu ya. Akan surplus kembali sekitar 2 miliar US dollar gitu ya, dan ini memang ekspektasi yang cukup tinggi gitu ya. Mengingat memang kondisi dalam negeri juga masih cukup rendah gitu ya konsumsinya, sehingga mungkin trade balance ini, data trade balance ini jika memang masih tinggi dan positif ini bisa menjadi salah satu rem lah untuk menekan pelemahan dari pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini kalau memang rilisnya bahkan di atas ekspektasi, bukan tidak mungkin tanggal 15 nanti besok gitu ya, ini rupiah akan berbalik menguat justru, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Mas Pugu atas informasinya. Ya. Ya, pemirsa, Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik.